Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nur Mubarok dari Manajemen Dakwah semester 6 angkatan 2017 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kesempatan ini saya ingin bercengkrama mengenai tantangan dan pendekatan manajemen pondok pesantren. Pasti ya, dalam manajemen pondok pesantren mempunyai tantangan dan pendekatan. Hidup juga begitu pula. Pondok pesantren mempunyai konotasi positif di telinga setiap masyarakat Indonesia di mayoritas ya. Nah, maka dari itu kita sebagai muslim dan kita juga yang pernah mondok pesantren, bukan berarti yang tidak mondok pesantren juga boleh menyepelekan pondok pesantren, enggak ya. Kita sama-sama saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Yang kemudian kita sebagai muslim yang di Indonesia harus apa? Harus saling menghormati dan menyayangi ya, jaga nama baik alma mater pondok pesantren. Manajemen pondok pesantren. Isyarat pengertian manajemen dalam Al-Quran dan Al-Hadis antara lain sebagaimana dikemukakan Ramayulis, bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah at-tadbir, yaitu pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabara, mengatur, yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, itu salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, surat As-Sajdah ayat 5. Kemudian aktivasi kependidikan Islam ada sejak adanya manusia itu sendiri, Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, bahwa ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah bukan perintah tentang sholat, puasa dan lainnya, tetapi justru perintah Iqra. Apa itu Iqra? Iqra bermakna membaca, merenung, menelaah, meneliti atau mengkaji, atau perintah untuk mencerdaskan kehidupan manusia. Nah, itu sangat luar biasa ya. Atau perintah untuk mencerdaskan kehidupan manusia yang merupakan inti dari aktivitas kependidikan. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pendidikan Islam, tetapi menurut penulis yaitu ada dua inti. Yang pertama, pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang mengejawatakan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Nah, itu menurut siapa? Menurut Muhaimin dalam bukunya. Dalam prakteknya di Indonesia, pendidikan Islam setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama pondok pesantren atau madrasah diniyah sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003. Yang kedua PAUD, RA, BA dan TA madrasah dan pendidikan lanjutan seperti IAIN, STAIN atau Universitas Islam Negeri UIN. Dan nomor 3 pendidikan usia dini RA, BA, TA sekolah. Yang keempat pelajaran agama Islam yang di sekolah. Yang kelima pendidikan Islam dalam keluarga atau tempat-tempat ibadah seperti forum-forum kajian keislamian. Kemudian pendekatan dalam manajemen pondok pesantren, yang pertama itu ada pendekatan kontekstual. Ya, yang pertama adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan kemampuan tingkat tinggi dilandasi atau komponen atau asas CTL yang memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya. Yang kedua, pendekatan secara sains. Pendekatan sains yaitu suatu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan memecahkan masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Yang ketiga, pendekatan filosofis. Apa itu filosofis? Yaitu suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Cara kerjanya pendekatan filsafat dalam pendidikan melalui metode pendidikan radikal. Maksudnya
Maaf ya, cara pendekatan filsafat itu dalam pendidikan menggunakan metode berpikir secara radikal, bukan radikalnya, tapi berpikir secara radikal, sistematis dan menyeluruh tentang pendidikan yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 model. Yang pertama, model filsafat spekulatif. Yang kedua, model filsafat preskriptif. Yang ketiga, model filsafat analitik. Nah itu. Yang keempat, pastinya ya, kalau di pondok pesantren itu menggunakan metode pendekatan religius, yaitu suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan berlandaskan pada ajaran agama. Di dalamnya berisikan keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan. Nah, sekian saja, itu merupakan sedikit untuk merangsang pemikiran kita semuanya. Mohon maaf ya bila ada yang kesalahan, bisa di komen di bawah nanti ya. Yang kemudian nanti nomor selanjutnya mengenai tantangan dalam manajemen pondok pesantren itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikutnya, yaitu Anida dan Bubun. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan dalam manajemen pondok pesantren ada 4. Yang pertama, pendekatan konstektual. Pendekatan konstektual, pembelajaran konstektual dalam meningkatkan kemampuan tingkat tinggi dilandasi atas komponen atau asas CTL yang memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya dan didukung oleh kondisi pesantren yang menanamkan sikap kesederhanaan, kejuangan, kemandirian, kebersamaan, dan keikhlasan. Di sini pun ada beberapa tahapan. 1. Konstruktivisme, yaitu proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua ada inquiry, yaitu proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Bertanya, yaitu proses pembelajaran pertanyaan yang dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya. Selanjutnya ada masyarakat belajar, yaitu CTL dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berkelompok. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, baik dilihat dari kemampuan dan kecepatan belajarnya maupun dilihat dari bakat dan minatnya. Selanjutnya ada pemodelan, yaitu pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Kemudian refleksi, yaitu pada akhir pembelajaran diberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Nilaian nyata, yaitu keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh perkembangan kemampuan intelektual saja, akan tetapi oleh perkembangan seluruh aspek. 2. Pendekatan sains. Pendekatan sains yaitu suatu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Melalui pendekatan sains dihasilkan sains pendidikan atau ilmu pendidikan dengan berbagai cabangnya seperti sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi atau manajemen pendidikan, teknologi pendidikan, evaluasi pendidikan, dan bimbingan konseling. 3. Pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yaitu suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Cara kerja pendekatan filsafat dalam pendidikan melalui metode berpikir yang radikal, sistematis, dan menyeluruh tentang pendidikan yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 model. A. Model filsafat spekulatif adalah cara berpikir sistematis tentang gejala yang ada, merenungkan secara rasional spekulatif seluruh persoalan manusia. Model filsafat perspektif berusaha untuk menghasilkan suatu ukuran standar penilaian tentang nilai-nilai, penilaian tentang perbuatan manusia, menguji apa yang disebut baik, jahat, benar, salah, bagus, dan jelek. Model filsafat analitik memusatkan pemikirannya pada kata, istilah-istilah, dan pengertian-pengertian dalam bahasa, menguji suatu ide ada gagasan untuk menjernihkan dan menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan secara hati. Dari kajian tentang filsafat pendidikan, selanjutnya dihasilkan berbagai teori pendidikan, diantaranya perennialisme, esensialisme, progresivisme, rekonstruktivisme.
dan eksistensialisme. Yang terakhir, pendekatan religius. Pendekatan religius yaitu suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama di dalamnya, berisi keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menentukan tujuan. Metode bahkan sampai dengan jenis-jenis pendidikan pendekatan religi, titik tolaknya adalah keimanan. Terkait teori pendidikan Islam, Ahmad Tafsir mengumumkan dalam ilmu pendidikan Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan akal. Al-Quran sebagai dasar pertama, hadis Rasulullah SAW sebagai dasar kedua, dan akal digunakan untuk membuat aturan dan teknis yang tidak boleh bertentangan dengan kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bubun Wahyudi dari jurusan manajemen dakwah semester 6 kelas A. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tantangan dalam manajemen pondok pesantren. Menyusul derasnya arus globalisasi, ada dua tantangan besar yang harus dihadapi oleh pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tantangan inovasi kurikulum dan khususnya pembelajaran. Oke, itu tantangan di dalam manajemen pesantren. Kedua yaitu apa saja? Yang pertama yaitu kurangnya relevannya materi pembelajaran dengan masyarakat. Banyak program studi dan materi pembelajaran yang tidak diminati masyarakat terhadap dipertahankan. Yang kedua yaitu kurang efektifnya pembelajaran, yakni tidak terjaminnya lulusan yang sesuai dengan harapan. Itu yang tidak sesuai dengan kurikulum. Oke, yang ketiga yaitu yang terakhir, kurangnya efisiennya penyelenggaraan pembelajaran, yakni terlalu banyaknya materi pembelajaran sehingga kompetensi lulusan tidak bisa dijamin secara baik. Oke, itu masih banyak tantangan. Itu diantaranya. Yang keduanya yaitu tantangan disertasi dan otonomi pendidikan. Disertasi dan otonomi pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu unit perencanaan yang lebih rendah memiliki wewenang untuk memformulasikan targetnya sendiri. Yang kedua yaitu unit yang lebih rendah diberi kewenangan dan kekuasaan untuk memobilisasi sumber-sumber yang ada dan kekuasaan untuk melakukan realokasi sumber-sumber yang telah diberikannya sesuai dengan kebutuhan prioritasnya. Yang ketiga yaitu unit perencanaan yang lebih rendah turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan unit yang lebih tinggi. Oke. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi sistem pendidikan di Indonesia, ini menjadi gerbang awal lembaga pendidikan Islam di Indonesia untuk tetap eksis adanya sistem keterbukaan politik, ekonomi, dan budaya. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan.